lupa untuk di subscribe, like, and share. Karena itu semua gratis. Tis. Tak tungguin ya. Subscribe ya. 5, 4, 3, 2, go! Ini ceritanya angin yang alami itu masuk ke sini, ini diolah menghasilkan listrik. Oh, PLTB, pintar. pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu bukan air ya? Bayu. Oh, itu banyu. Banyu. Iya. Coil ini adalah alat yang berfungsi yang akan menghasilkan energi listrik tanpa kabel. Hasilkan energi listrik tanpa kabel. Maka di situ ada kabel neon atau TL tanpa kabel. Oh iya benar. Kabel itu. Oh keren nih, sulap nih bapaknya nih. Dulu bapak sulap. Ya, kita coba ini nyalain dulu. Boleh, injek. Ya. Oh, nyala benar. Kenapa bisa menyala? Ya ketika tombol ini dipencet itu akan terjadi loncatan listrik. Maka akan ada medan magnet yang menyambar. Oh, gitu. Coba Om tuh mau nyobain. Ini eksperimen dari yang menemukannya itu adalah Nikola Tesla. Ini Tesla yang mobil bukan? Nikola Tesla. Iya. Itu nama orang. Ini enggak, kan penemu Tesla juga. Iya benar. Pencet itu. Udah. Halo? Baling-balingnya diputar. Jadi ini alat apa Pak? PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Oh, ini jadi maket atau contoh buat pembangkit listrik tenaga Bayu atau angin. Gitu. Contohnya tak puter aja gitu Pak ya. Kayak apa di sini tuh listriknya tuh dibagi berapa sektor? Oh iya, jadi Terbagi berapa beberapa sektor listrik di Indonesia itu dari pembangkit kan listrik itu dihasilkan dari pembangkit dari PLTA, PLTU, PLTG ya. Semua pembangkit itu dibagi menjadi 3 sektor. Pertama sektor rumah tangga, kedua sektor transportasi, ketiga sektor industri. Nah, di sini adalah pemanfaatan listrik di sektor transportasi. Oh. Boleh pencet. Nggak boleh. Tapi di dalam pengembangannya bukan hanya kereta listrik, ya Oh. ada juga mobil listrik, Iya, ada iya, motor iya. listrik. Oh, ini salah satu contoh aja di sektor listrik ya. Kereta listrik. Kalau untuk contoh sektor industrinya ada contohnya Pak? Contoh industrinya di belakang. Oh boleh. Pabrik di sini contohnya ada pabrik alas besi, ya, ada perakitan mobil. Sini juga ada garmen atau pabrik jahit. Jadi ini semua sudah memanfaatkan energi listrik. Tanpa listrik ini tidak akan beroperasi. Tapi kalau listrik itu Pak, untuk sektornya kan tadi kita ada 3 sektor. Betul? Rumah tangga, Iya. transportasi, Iya. dan industri. Untuk sektor ini ada khusus nggak, misalnya untuk rumah tangga kita listriknya dari PLTA, PLTG atau PLTU, ada nggak khusus? Tidak. Jadi dari dari pembangkit itu masing-masing itu Iya. tinggal diarahin aja Iya, kemana, betul. tergantung dari Iya. yang pemerintahnya. Iya. Begitu. Jadi dari pembangkit, kadang-kadang dari PLTA, PLTU,
Itu kadang kalau PLTA nggak operasi bisa dari PLTU. Itu saling backup gitu. Oh gitu. Siap, Oke. siap. Oke. Oke. Ini tadi kita udah dua, Jo, contohnya. Ini apa nih Pak yang ini? Ini adalah pemanfaatan listrik di rumah tangga. Oh, rumah tangga. Iya, di sektor rumah tangga. Berarti rumah ada tangganya, Pak? Iya, ada tangga. Pasti ada kalau tingkat. Oh iya. Jadi di rumah tangga ini ya adik-adik tentu adik kalian itu sudah tidak asing lagi ya adik. Iya benar, blender. Ini alat-alat blender. Oh. Tapi adik belum tahu ya bagaimana prinsip kerjanya. Ya, Oh iya. contohnya di sini. Ya. Ini ada tempat memasak nasi. Nasi, Ini rice bagaimana caranya listrik bekerja. Hmm. Nah, jadi listrik itu akan dirubah menjadi energi panas. Ya, akan dirubah menjadi energi panas yang akan memanaskan elemen-elemen yang ada di tempat masak nasi ini. Jadi nasinya akan cepat masak. Ini adalah listrik yang dirubah menjadi energi panas. Sedangkan di sini ini adalah blender. Ya. Ini blender ini listrik dirubah menjadi energi gerak atau energi mekanik. Ini berubah menjadi energi panas. Di sini juga sama, listrik dirubah menjadi Iya. energi panas. Ini juga panggangan roti, listrik dirubah menjadi energi panas. Oke. Jadi listrik itu sekarang udah menjadi kebutuhan pokok ya untuk kita. Coba bayangkan kalau tidak ada listrik sehari aja, kita tentu sudah serba kesulitan ya. Semua alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga tidak akan bisa digunakan, itu jadi rongsokan. Coba aja bayangin dulu aja sehari. Ini komputer bisa dipakai untuk menyimpan data-data. Iya, Ya, bisa main kalau- game. iya, tapi kalau tidak ada listrik, tidak akan bisa digunakan. Oke. Itu manfaatnya listrik. Jadi mari kita hemat energi listrik. Pesennya bapaknya, Bapak Hemat energi Supriyadi. listrik. Kita hemat energi listrik. Iya, karena kita ini tidak bisa lepas ya dari energi listrik. Energi itu Iya, dibagi entah menjadi apa. dua, Adek. Ada energi yang dapat diperbaharui, ada juga energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang ini kita ini sangat-sangat tergantung kepada energi yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu energi yang tidak dapat diperbaharui? Itu adalah energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang berjuta-juta tahun yang lalu yang mati gitu. Minyak bumi mungkin. Iya betul, minyak bumi, gas bumi dan batu bara. Itu kita masih sangat tergantung kepada itu. Ya, sedangkan energi yang dapat diperbaharui itu belum maksimal digunakan. Siap. Oke. Ya. Oke. Ini adalah listrik dari buah. Ya. Listrik dari buah ini apa aja yang kita perlukan? Apa aja nih Pak? Ya, apa aja? Pertama, ini ada namanya jam digital. Jam Ini digital. namanya jam digital bisa dibeli di toko buku. Siap. Lalu dipasang kabel, Kabel. buah kabel. Hmm. Kalau aslinya di sini ada baterai kecil diganti dengan kabel. Oh, berarti tenaga baterainya diganti. Iya, diganti kabel. Sambungin Di sini kabel. ada positif dan negatif. Ya, Lalu dipasang seng dan tembaga. pengantar listriknya Iya. ya, konduktornya ya. Lalu disiapkan 2 buah-buahan atau kentang, ini kentang sayuran. Iya, iya. Atau juga di sini ada beli-beli. Atau bisa juga pakai buah jeruk. Wah, enak tuh jeruk, Ya. Pak. Lalu disiapkan lagi kabel seperti ini ya, Ade. Hmm. Ini ada yang sudah tersambung seng dan tembaga. Saya nggak ada lawan. Kita coba ya, jam digital ini nyala atau tidak. Yang satu dipasang di sini, yang satu lagi dipasang di sini.
Satu-satu ya Pak? Ini belum menyala ya, karena dua buah kabel ini belum tersambung. Maka disiapkan kabel yang sudah terpasang seng dan tembaga. Ini positif dan negatif harus ketemu. Jadi seng dan tembaga harus ketemu. Ya. Pasang di sini, satu lagi di sini. Oh gitu. Nyala nggak? Nyala. Oh. Luar biasa. Bapak nggak main sulap kan? pertanyaannya nih, kenapa jam di kita ini bisa menyala? Karena di dalam buah-buahan itu terkandung namanya zat asam. Zat asam. Zat asam yang disebut dengan elektrolit. Sedangkan di seng dan tembaga yang disebut dengan elektroda itu yang akan menghasilkan positif dan negatif. Jadi prinsip kerjanya itu bila mana muatan-muatan yang ada di buah-buahan bersinggungan dengan muatan-muatan yang ada di seng dan tembaga, maka akan menghasilkan energi listrik. Oke. Jadi buah-buahan yang mengandung zat asam itu mengandung energi listrik. Padahal kentang nggak asam ya? Asam juga kentang. Asam juga ya? Ada zat asamnya. Ada sisanya. Saya taunya kentang gurih Pak. Belimbing juga bisa itu Pak. Belimbing bisa juga. Nah ini sebelahnya Kita apa coba nih? belimbing. Sebelahnya Ya. apa? Nah ini sebelahnya itu adalah listrik statis tadi yang pandegraf yang biasa dipraktekkan di sekolah-sekolah. Nah tapi sebelumnya kakak praktek di sini ya Dek, mau bertanya dulu siapa yang menemukan listrik pertama di dunia? Ya. Jadi penemu listrik yang pertama di dunia itu namanya itu Thales. Tulisannya itu oleh-oleh Kota Bogor, Thales. Oh, daun. Iya. Thales ya. Jadi Thales ini yang menemukan batu ambar lalu digosok-gosok ternyata bisa mengangkat bulu unggas di waktu itu. Nah, sekarang percobaannya pakai tisu dan sedotan di sini. Kalau di sekolah biasa menggunakan penggaris. Ya. Di sini sekarang gunakan tisu dan sedotan. Ini akan menghasilkan listrik statis. Kita gosok-gosok. Kalau mau mencoba silakan. Kita gosok-gosok. Nanti energi dari tisu akan berpindah ke sedotan. Sudah terasa panas, kita dekatkan. Di sini akan ada sumber energi. Wih. Saya kirain Bapak sulap. Oh, bukan sulap, bukan sihir ini. Tuh. Mau mencoba? Silakan. Boleh. Harus berani, ya. Ini, boleh. Gosok-gosok nanti kalau udah terasa panas. Nah, yang ini yang masih bagus. Masih bagus. Udah muter. Itu masih ada. Jadi gini kan? Ya, Sampai panas Jo. sampai panas, Agak sampai panas, terasa agak hangat panas. di sedotannya. Nah, sudah terasa hangat, boleh didekatkan ke bali-bali. Nah, Ya, boleh Pak. didekat. Nah, luar biasa. Wih, Berhasil. Jovan hebat. Keren. Jovan top. Ini listrik statis. Ya, Buset, udah panas banget. Thales. Menemukan batu ambar lalu digosok-gosok ternyata bisa. Nggak ada apa-apanya. Ini boleh juga ini. Ini boleh nih. Nah, coba digosok-gosok ada. Boleh. Boleh gosok-gosok terus dekatkan Coba mau. ke kertas. Itulah. Kertas. Oh. Lagi dong. Oh iya. Wih. Mantul. Mantap betul. Ini awal-awal ditemukannya listrik pertama di dunia. Saya tahu Pak penemunya. Thales. Thales. Ya, iya. Tulisannya itu Thales. Thales. Jadi kalau lupa inget aja oleh-oleh Kota Bogor. Oke. Next, yuk ke tempat lain lagi yuk.
Pak, ini apa Pak? Nah, ini namanya sel surya. Sel surya. Sel surya fotovoltaik. Gunanya itu untuk menyerap energi matahari Oh, yang akan dirubah menjadi energi listrik. Oh. Contohnya di sini ya, Iya. jadi sel surya di sini itu akan menyerap energi matahari. oh. Ya, diserap dirubah secara langsung menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu, ada kipas di sini ya. Kita coba. Lampunya tidak menyala. Oh. Lampunya, kipasnya menyala. Jadi energi listriknya itu dihasilkan dari sel surya fotovoltaik. Dihasilkan memang benar dari sel surya atau dari aki ini, Pak? Dari sel surya disimpan dulu di api. Oh, Iya. jadi nggak bisa langsung ya, Pak ya? Karena di dalam juga ada inverter yang akan dirubah dari DC ke AC. Iya. Oke. Oke, sahabat Jov. Jadi pengalaman kita di museum ini gimana, Jo? Kita jadi tahu tentang listrik ya kan? Iya. Asalnya apa aja sih listrik, dari tenaga apa aja? Ada air, ada surya atau matahari, ada dari bayu atau angin gitu. Jadi tadi pesan Pak Supriyadi, ingat nggak? Manfaatkan listrik sebaik mungkin dan dihemat, sahabat Jo. Ya. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk sama Pak Supriyadi yang nemenin kita. Ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih Ade. Terima kasih Pak Supriyadi. Baru, Ya. mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan bermanfaat. Siap, amin. 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 Oke. Terima kasih. Makasih. Ternyata Jo, kita udah ke museum olahraga nih, destinasi terakhir. Tapi ternyata karena waktu kita udah sore, karena tadi ada hujan juga kan, tadi kita akhirnya sini udah tutup. Gimana ya kan? Udah, sekarang Jovan tutup buat sahabat Jov. Oke. Oke, sekian videonya. Jangan lupa untuk diklik subscribe dan like, comment, dan share. Ketemu di next video. Bye-bye.